Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di bincang-bincang dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Masih dalam rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, ini menjadi bagian dari perhatian kita semua khususnya di Kabupaten Pangkep. Untuk membahas soal apa kaitannya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian kita kaitkan dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kami sebagai penggiat perempuan dan anak di Kabupaten Pangkep ini kami menganggap bahwa sangat erat hubungannya ya Pak Padli. Nah, ya nanti sebentar Pak Padli akan menjelaskan siapa dirinya, kemudian karena kalau kita berbicara soal Pak Padli ini saya kira untuk di Kabupaten Pangkep sudah tidak asing lagi ya. Kalau kita berbicara soal apalagi di tingkat desa. Nah, ada satu yang menjadi poin pertanyaan kami kepada Pak Sekretaris ini terkait dengan apa sih sebenarnya yang menjadi penghambat, kemudian apa yang menjadi tantangan di tingkat desa melihat dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan di tingkat desa, terutama dengan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat desa. Kira-kira seperti apa Pak Padli menurut Bapak lihat selama ini dengan program-program yang ada di desa? Sejauh mana partisipasi desa lah dalam mengembangkan bagaimana perempuan bisa berkembang, bagaimana anak bisa berpartisipasi dan sebagainya. Ini juga kaitannya dengan pencapaian SDGs. Iya, saya persilakan Pak Padli. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita pertama kali nih ya, Kania, di podcast Desa Panaikang. Jadi mengawali dulu nih Kania. Jadi saya mengawali dulu, mungkin menyapa teman-teman sekalian. Saya Sul Fadli, SIP, MSI. Keseharian Kania saya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkep dan dipercaya menjadi sekretaris dinas. Ya, perjalanan di DPMD cukup lama. Saya mengawali di tahun 2019. Jadi ya termasuk lama ya kan ya. Ya, jadi di 65 desa alhamdulillah di 4 wilayah kepulauan itu kami udah pernah berkeliling ya, melihat potret seperti apa sih kondisi masyarakat, kondisi pemerintahan yang ada di sana, yang berbatasan dengan Kabupaten Lombok, yang berbatasan dengan Kalimantan. Alhamdulillah karena sampai hari ini udah semua kami sisir. Nah, jadi memang mengangkat isu perempuan, apalagi ini kan rangkaian di 16 hari ya. 16 hari. Saya sih kemarin melihat juga kan ya, kok 16 hari ya. Ini sebagai bukan penggiat ya, tetapi sebagai mitra dari pemerintah desa, tentunya ada hal yang sifatnya urgen dan sangat menjadi prioritas. Nah, jadi memang berbicara topik perempuan di pemerintah desa, alhamdulillah kan ya, karena kami sudah didukung dengan sebuah regulasi dari pemerintah Kabupaten Pangkep kan sudah mengeluarkan Perda. Nah, jadi seperti itu tentunya kami di pemerintah desa ini mensupport, apalagi tugas-tugas kami itu kan bagaimana memfasilitasi pemerintah daerah, pemerintah desa dalam hal program-program yang sifatnya strategis. Nah, salah satunya adalah isu tentang perempuan dan anak. Nah, kalau berbicara seperti apa sih pemberdayaan perempuan di pemerintah desa? Saya melihat pertama kami yaitu ada beberapa hal, ada skema, ada tahapan. Jadi ada alur. Jadi kalau misalnya kita menyebutnya ada roadmap. Ya, jadi kita perlu sebuah roadmap. Yang pertama itu tentunya di pelembagaan.
Nah, ini pelembagaan yang paling penting. Yes. Di pelembagaan itu kan berbicara tentang sumber daya manusianya, berbicara tentang regulasi, kebijakan-kebijakan apa sih yang didorong oleh pemerintah dalam melakukan ataupun melakoni yang namanya perlindungan kepada anak ataupun pencegahan kekerasan kepada perempuan. Nah, yang kedua tentunya adalah di level pembangunan. Ya, keterlibatan perempuan di dalam pembangunan khususnya di pemerintah desa itu sangat penting kan, sangat penting. Nanti kita akan ulas sedikit satu demi satu ya, Kaniana. Saya mungkin memberi dulu sebuah roadmap apa sih yang kami lakukan. Jadi itu yang di kedua. Jadi di pembangunan itu tentunya berbicara tentang perencanaan desa. Betul. Nah itu jadi kalau Kania kan udah hatam sekali tentang seperti apa sih alur perencanaan. Nah itu jadi memang perspektif kami itu yang kedua dari pelembagaan tentunya masuk ke perencanaan. Setelahnya itu barulah kita masuk di penganggaran. Nah penganggaran ini bukan melihat dari berapa besar anggaran yang dialokasikan, tidak. Tetapi seberapa banyak penerima manfaat. Gitu. Banyak anggaran tetapi tidak memberikan manfaat yang luas, tentunya kan tidak mencerminkan sebuah tidak berdampak. Nah itu. Jadi itu kalau kita berbicara di penganggaran. Jadi berbicara penganggaran di sini bukan melihat besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi seberapa luas penerima manfaat terhadap alokasi anggaran. Nah, yang keempat tentunya ini adalah pelaksanaannya. Nah, jadi kita sudah berbicara tentang perencanaan, penganggaran. Nah, ini pelaksanaan. Nah, di poin penting dalam pelaksanaan untuk di pemerintah desa adalah partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat kalau kita men-trigger untuk perlindungan perempuan tentunya ada layanan. Ada layanan Kania. Nah, saya kira teman-teman penggiat di pencegahan kekerasan perempuan ini sangat merindukan seperti apa sih layanan ketika ada pengaduan. Itu dia. Nah, ini kalau kami melihat poinnya di situ. Selain dari layanan ataupun pemenuhan terhadap kebutuhan. Gitu. Tetapi yang kami trigger di sini adalah layanan terhadap mekanisme pengaduan. Ketika ada terjadi pengaduan, seperti apa sih mekanismenya? Nah, itu. Nah, yang kelima ini adalah pemantauan kan ya. Ya, pemantauan. Nah, disinilah perlu ada keterlibatan stakeholder di dalamnya. Kami di DPMD tentunya menjadi mitra desa dan mitra beberapa stakeholder tentunya, dinas-dinas yang terkait juga berperan, sehingga berlanjut dari pemantauan itu kita melakukan evaluasi. Yuk kita evaluasi 1 tahun ini apa sih yang sudah berjalan, seperti apa sih, apakah ada peningkatan kasus atau dan sebagainya. Nah, sehingga kita bisa menerapkan sebuah pengawasan. Dari hasil evaluasi itu, ya udah kita buat pengawasan. Ya, pemerintah kabupaten melalui perangkat daerah, perangkat daerah kita melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Tentunya dari kalau kami melihat dari pengelolaan keuangan bisa melihat dari pengawasan seperti apa sih kejadian yang terjadi itu bisa. Saya potong dulu Pak Fadli. Terkait dengan 5 poin yang disampaikan tadi ini, misalnya soal kelembagaan, kemudian partisipasi dan sebagainya itu. Nah, menurut Pak Fadli, apakah sudah ada langkah-langkah yang diambil misalnya terkait dengan kelembagaan seperti apa sih yang ada di desa, kemudian monitoring seperti apa sih yang dilakukan oleh misalnya dinas DPMD, kemudian partisipasi dalam bentuk apa sih yang diberikan kepada perempuan dan anak di tingkat desa dalam perancangan, kemudian pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Sampai sejauh mana keterlibatan perempuan di situ? Kak Nia. Jadi alhamdulillah kami di PMD itu mendorong namanya sebuah inovasi kebijakan fiskal. Ya, jadi kami singkat namanya Adik Desa. Kalau kakaknya saya kan. Kalau adiknya Adik Desa. Gitu. Jadi Adik Desa. Jadi Adik Desa itu sebuah akronim dari alokasi dana insentif kinerja desa. Jadi Adik Desa itu kami dorong sebagai sebuah kebijakan fiskal, bagaimana kami melakukan sebuah perencanaan penganggaran desa.
Nah, salah satu poin uniknya ini kan itu salah satu poin yang menjadi indikator di dalam adik desa itu adalah bagaimana pemenuhan dari desa ramah perempuan dan anak. Nah, apa sudah ada implementasi dari? Itu dia. Poin pertama implementasi, alhamdulillah kita sudah melakukan pendekatan dari sisi kelembagaan kan ya. Ya meskipun belum secara jadi keseluruhan dalam bentuk implementasinya itu kelembagaan. Kita sudah ada kelembagaan. Jadi dalam hal ini berbicara kelembagaan desa itu kan tidak seharusnya kita melihat seperti apa sih kepengurusan. Tetapi seperti apa sih masyarakat itu terlibat di dalam proses. Salah satunya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa. Itu. Ya, jadi kelembagaan kita maksud di sini yang kami maksud kan memperluas kan ya. Jadi kelembagaan bukan dalam tataran struktur enggak. Kelembagaan kehadiran masyarakat di sebuah forum itulah yang jadi kami. Nah, kira-kira ada tidak keseriusan dari pemerintah desa terkait dengan ide-ide itu? Pertama, tentunya tidak semua pemerintah desa menganggap sebuah isu yang, ya mohon maaf, isu yang menjadi skala prioritas. Karena memang isu perempuan ini kan secara parsial itu berbeda-beda di setiap wilayah. Ada yang angka kekerasan perempuan itu tinggi. Nah itu. Jadi kita memang karena pendekatan kita adalah melihat pemerintah desa mendekatkan kan ya. Itu mendekatkan dulu. Ya, yang bukan berarti yang tidak ada dianggap ada ya, tetapi mendekatkan pengetahuan, pemahaman mereka terhadap perlindungan perempuan. Salah satunya adalah melalui program prioritas dari pemerintah kabupaten yang ditugaskan di pemerintah desa. Nah itulah kami memulai dengan sebuah kelembagaan dengan membentuk menyusun perdes. Jadi teman-teman desa udah nyusun perdes. Nah, apa sih yang dilihat di perdes itu? Ya, dengan secara kasat mata melihat ya udah perdes kan hanya ngatur, hanya mengurus substansinya hanya menggambarkan regulasinya seperti ini. Nah, tetapi bukan itu kan esensinya. Implementasinya seperti tetapi esensinya adalah masyarakat itu turut hadir. Ya, minimal mereka datang mendengarkan, memberikan saran kan bagian dari mendekatkan informasi. Karena itu kalau kami melihat di lapangan ke desa, ya kan informasi-informasi itu belum tentu secara menyeluruh mereka terima, mereka tahu. Makanya mekanisme itu yang kami lakukan dengan kelembagaan, dengan pelembagaan, dengan melalui adanya peraturan desa, itulah informasi-informasi itu hadir. Ada tidak perlakuan berbeda antara desa yang ada di pegunungan, di daratan dengan di kepulauan? Ini di tataran penganggaran atau di tataran implementasi nih kan ya? Jadi pertama di tataran perencanaannya, kemudian di tataran implementasinya, kemudian di penganggarannya. Ada tidak yang berbeda di sini? Tentunya pasti berbeda kan ya? Ya berbeda. Jadi saya kembali ke adik desa. Jadi adik desa itu memang sebuah kebijakan fiskal yang menghitung ataupun kami gini kan ya? Pertanyaannya begini. Desa A mendapatkan anggaran ADD-nya itu kok sekian? Apa sih yang dijadikan indikator? Nah, melalui adik desa itu, melalui adik desa itu kami melakukan penilaian. Jadi kami melakukan penilaian. Misalkan kami merumuskan di adik desa, indikator adik desa ini kan indikator komposit. Jadi maksudnya ada indeks lingkungannya, ada indeks sosialnya, ada indeks ekonomi. Tentunya juga rohnya, tujuannya adalah SDGs, pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dari situlah kami tarik benang merah, yang mana sih yang menjadi indikator sesuai dengan kewenangan desa. Desa yang tentunya melakukan aktivitas terkait dengan apakah pencegahan ataupun yang tadi saya sebut dari proses-proses alur itu pasti mendapatkan reward kinerja. Nah, apakah ini adik desa sudah berapa tahun berjalan? Kami ini menjadi tahun ini ya kan ya itu 2 tahun. Apakah sudah ada desa yang menurut Pak Padli ini sudah melihat ini desa sudah melakukan ini, paling tidak desa ini mulai melakukan keseriusan untuk
tentunya pasti ada dampak kan ya. Ada dampak. Kenapa ada dampak? Yang pertama pendekatannya adalah teman-teman melalui adik desa, teman-teman desa itu tentunya lebih open mind, lebih terbuka wawasan terhadap isu-isu. Ya, jadi hadirnya adik desa ini kan menjadi mitranya desa sebenarnya untuk mendekatkan isu. Ya sama kalau kita misalkan. Tapi jangan sampai karena misalnya jangan kan tadi dianggap bahwa indikator adik desa ya untuk meningkatkan anggaran ini, pencapaian adik desa ini. Jangan sampai ekspektasinya ada desa hanya anggaran ya. Hanya di anggaran, tidak terhadap kepada bagaimana implementasinya. Ya, tentunya misalnya kan, begini Pak Padli. Ini sudah ada nih beberapa desa, saya mau bikin perdes Kak tentang perempuan dan anak. Hanya sebatas itu. Nah, makanya saya biasa mengatakan bahwa buat apa membuat perdes kalau tidak ada implementasi terkait dengan tadi yang Pak Padli sampaikan bahwa bagaimana dengan kelembagaannya karena kalau kita berbicara peraturan desa itu ya harus pelaksanaannya. Iya, pelaksanaannya itu. Bagaimana menurut? Nah, tentunya kan gini. Makanya proses di dalam pendekatan sebuah isu secara general itu tentunya itu kan membutuhkan proses waktu. Nah, tadi memang pasti sepintas orang melihat bahwa kalau seperti itu adik desa berarti pemerintah desa hanya mau menggugurkan kewajiban itu pemenuhan indikator di adik desa untuk mendapatkan anggaran yang dari pembagian anggaran itu kan. Nah, sejatinya sebenarnya kita melihat dari aktivitas kan ya. Ya, aktivitas. Kami kan didorong untuk anggaran berbasis kinerja. Jadi aktivitas. Makanya kalau pemerintah desa punya aktivitas selain artinya mau mengimplementasikan produk hukumnya nih, otomatis itulah yang kami support. Oh gitu. Ya, jadi kalau menganggap bahwa desa hanya menggugurkan, tunggu dulu kan ya, ya menggugurkan di mananya? Karena indikator ini setiap tahun kami ubah. Oh gitu. Ya, jadi kami di indikator itu tidak hanya melihat ada atau tidak. Misalkan indikatornya di perlindungan perempuan dan anak, tersedianya kebijakan regulasi tentang perdes. Tahun depan kami hilangkan lagi. Diganti dengan. Makanya tadi yang saya ulas tadi di awal, ada tahapan, ada alur. Jadi setelah kita melewati kelembagaan, apalagi yang masuk? Perencanaan. Apa yang masuk? Penganggaran. Apalagi evaluasi, pemantauan, dan pengawasan. Ada tidak program-program di desa yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak di desa di luar dari misalnya kegiatan-kegiatan PKK, tapi dia masuk dalam program di desa terkait dengan perempuan dan anak? Tentunya kita mendorong teman-teman dari bagaimana meningkatkan ketahanan pangan. Ini kan memang sebuah isu di desa ini kan ya. Nasional. Jadi peningkatan ketahanan pangan melalui kelompok wanita tani. Jadi kalau di beberapa daerah pesisir itu bahkan sudah melakukan aktivitas kan ya. Jadi artinya apa? Setiap hari ada aktivitas yang dilakukan oleh perempuan yang ada di desa ini. Nah, dorongannya itu yang beberapa sudah berjalan itu di daerah pesisir itu mereka sudah merajut tali rumput laut. Jadi mereka punya aktivitas. Jadi mereka punya aktivitas di antara rutinitas sehari-harinya. Misalkan ini aktivitasnya di rumah tangga misalkan kan ataupun aktivitas lainnya. Tapi di sela-sela itu pemerintah desa hadir untuk memberikan aktivitas yang lain yang mempunyai nilai produktivitas ataupun bisa menghasilkan nilai ekonomis. Nah, menurut Pak Padli selama ini apakah peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan ini, misalnya dalam musrembang dalam partisipasi publik ini misalnya, apakah itu sudah, ini kan biasa kita dilibatkan, tapi pelibatannya itu hanya sekedar hadir ini, hadir dalam musrembang misalnya, tapi pada saat implementasi program itu seperti apa? Ini yang menarik kan ya. Pertama,
di pelaksanaan pemilihan kepala desa nih. Jadi kan kita mau lihat seperti apa sih partisipasi perempuan di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Saya akan berbicara pertama di Pilkades. Di pemilihan kepala desa, kami mulai mendorong dalam peraturan daerah Perda nomor 5 itu tentang Pilkades, sudah ada keterlibatan perempuan di dalam kepanitiaan. Oh gitu. Oke. Gitu. Sip. Apalagi kan ya, tahun ini kami punya produk baru tentang peraturan daerah Perda tentang BPD. Apa yang unik di BPD? Di BPD kami sudah memposisikan ada kuota perempuan nih kan ya. Menarik. Ya, jadi di Perda kami menyebut bahwa jadi Perda ini Perda BPD khusus ya? Khusus BPD. Oke. Ya. Bisa dijelaskan bagaimana? Perda BPD ini itu berbicara tentang mekanisme pengangkatan, pemilihan. Nah, apa yang unik di sini kan ya? Yang unik adalah pendekatannya kami sudah mendorong. Jadi kan saya gambarannya gini ya. Misalkan kan ya di desa A misalkan. Di desa A jumlah anggota BPD-nya itu misalkan 9. 9, betul. Misalkan 9 nih. Nah, 9 orang menjadi anggota. Kuota satu orang ini harus untuk dari perempuan. 8 ini mewakili keterlibatan wilayah. Jadi proses pemilihannya seperti ini. Ada proses pemilihan untuk mewakili dia sebagai perempuan. Ada proses pemilihan mewakili dia sebagai keterwakilan wilayah. Contoh nih, misalkan Kania mau jadi anggota BPD. Pasti akan ditanya oleh panitia. Kania mau ikut keterwakilan perempuan atau wilayah. Sehingga perempuan silakan milih. Ada 2 yang bisa dilakukan. Mau ikut serta di dalam keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan. Seperti itu. Nah, uniknya di mana? Kalau keterwakilan perempuan, ya tentunya perempuan dong yang memilih. Kalau keterwakilan wilayah, ya udah wilayah itu. Jadi seperti itu. Nah, sehingga endingnya apa? Kami mendapatkan kuota kursi untuk perempuan itu jelas. Dan semua terisi. Bisa jadi dari 9 itu ada 3 atau sampai 4 perempuan. Tapi pasti minimal 1. Karena kami sudah mengatur dalam Perda itu ada unsur keterwakilan perempuan dan ada unsur keterwakilan wilayah. Itu yang unik. Jadi keterwakilan wilayah ini bisa perempuan masuk. Bisa. Begitu. Makanya Kania milih. Kania mau ikut konsultasi pemilihan BPD ini dari unsur perempuannya kan, keterwakilan perempuan atau wilayah. Jadi kalau saya masuk dalam pemilihan keterwakilan perempuan, berarti yang memilih saya semua perempuan. Semua perempuan dalam desa itu. Ya. Tapi kalau Kania wilayah, berarti yang memilih Kania itu dengan laki-laki. Betul. Oke. Menarik. Jadi kita punya pengaturan sendiri kan ya. Gitu. Bayangkan itu kan memastikan bahwa memastikan ketersediaan kuota perempuan di dalam penyelenggaraan pemerintah. Sangat menarik sebenarnya ini Pak Padli soal Perda ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah role model untuk teman-temannya lain. Paling tidak ketika misalnya ini mau kita kan selama ini kita jangan keluar studi banding kenapa tidak? Harapannya sih kita juga menerima tamu untuk itu. Nah, apakah ini sebelumnya sudah dilaksanakan atau baru kali ini kita merancang ini? Tahun ini kita baru penetapan, penetapan. Alhamdulillah Bapak Bupati sudah menandatangani Perda BPD ini tahun ini. Bayangkan kan ya, kami merintis itu sejak 2019. Oh, lama ya. Ya. Teman-teman Kompak, teman-teman Yasmip, 2 NGO yang kami gandeng ini kan ya, bayangkan 2019 cukup tahun lama. Ini mudah-mudahan nanti efeknya ini dampaknya ini semakin banyak perempuan yang terlibat di dalam proses pemerintahan. Karena itu tadi kita kembali ke pelembagaan. Dengan adanya pelembagaan, tentunya informasi itu tadi yang kita butuhkan kan ya. Jadi melalui, misalkan nanti nih, kami kan rencana program tahun depan kita penyebarluasan peraturan daerah tentang BPD ini. Nah disitulah kan nanti akan didorong isu perempuan, sehingga masyarakat itu juga tahu apa sih sebenarnya berbicara perlindungan perempuan, apa sih hak-hak kami, apa sih hak-hak
sebagai perempuan yang harus dilindungi. Nah, apa kira-kira ini kaitannya dengan perda nih? Ya. Apa upaya teman-teman di DPMD terkait dengan peningkatan kapasitas perempuan yang masuk di dalam kelembagaan itu? Tentunya kehadiran perempuan di dalam pelembagaan sebuah di sebuah desa itu ini akan memberikan informasi ataupun kalau kita menyebutnya seperti apa sih musrembang? Mereka akan melahirkan sebuah seperti ini loh kebutuhannya kan. Nah, cuman diawali dulu kan ya. Itu diawali dulu dengan pendekatan isu. Nah, ini kan mengawali memberikan sebuah informasi, pendekatannya tentunya harus isu dulu. Iya. Karena itu akan meluas. Iya. Jadi harusnya pendekatan isu itu yang menjadi volunteer mereka. Jadi mereka hadir itu sebagai pemantik. Ya, nanti akan diangkat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Nah, kan begini, ada anekdot begini, Pak Padli, bahwa perempuan sudah masuk nih dalam kelembagaan, tetapi kadang kan dia tidak kadang dipandang sebelah mata ataukah jangan mau kulibatkan itu dalam, misalnya ini terkait dengan DPD ya. Nah, ada tidak upaya-upaya dalam yang tadi yang saya maksud itu peningkatan kapasitas perempuan yang sudah masuk dalam anggota DPD ini? Tentunya pasti kan ya. Iya. Tentunya pasti teman-teman perempuan yang terlibat di dalam misalkan keanggotaan BPD ini. Nah, ini kan kita juga perlu memberikan pengetahuan. Pengetahuan kepada mereka. Jadi peningkatan kapasitas soft skill dan lainnya tentunya ini perlu kan ya. Nah, saya kira momen-momen seperti ini yang perlu dikerja kolaboratif lah. Ya, kami pemerintah di DPMD khususnya tentunya membangun sebuah kebijakan untuk mendorong bagaimana sih diimplementasikan. Tidak bisa kami kerja sendiri. Ya, perlu kolaborasi kan ya. Saya kira memang kita dari kemarin saya kira kita selalu berdiskusi Pak Pandi bahwa ini memang kerja-kerja kolaboratif ya. Nah, dalam ini saya hanya mau memastikan, kami hanya mau memastikan sampai sejauh mana keseriusan pemerintah desa. Kalau keseriusan di DPMD itu saya tidak ragukan lagi. Dengan kita biasanya diskusi-diskusi soal pemerintahan desa, bagaimana perempuan di desa dan sebagainya. Nah, bagaimana melihat ini, Pak Padli ini melihat keseriusan desa, ini bukan keseriusan DPMD keseriusan desa ya. Iya, keseriusan desa dalam peningkatan partisipasi perempuan, pemberdayaan perempuan dan sebagainya. Kalau saya balik pertanyaannya. Pertanyaannya begini, bagaimana memastikan pemerintah desa itu menjadikan skala prioritas? Itu. Ya, artinya kan kalau keseriusan nih kan ya serius tidak serius sih ukurannya adalah beraktivitas atau tidak. Tapi yang dipikir adalah berkelanjutannya. Nah, keseriusan itu yang saya maksud. Nah, jadi kalau kita berbicara serius kan, ya pemerintah desa ya harus jangan setengah-setengah dong. Hanya melahirkan sebuah perdes, kemudian tidak ada implementasi terhadap perdes itu. Jadi, menurut Pak Padli nih melihat 65 desa ini, keseriusan seperti apa? Ada tidak? Ya, kalau saya melihat kan ya begini. Makanya saya bilang tadi, saya ubah pertanyaannya sedikit. Jadi bukan keseriusan sih kalau saya kan ya. Jadi seperti apa sih pemerintah seperti apa sih diukur pemerintah desa nih mau melaksanakan program itu? Kami singkat aja kan ya, melalui kompetisi. Ya, kompetisi. Ya, bagaimana sih kompetisi? Kompetisi itu akan melahirkan sebuah inovasi. Ya, kita lihat aja kalau mau lihat seberapa jauh desa serius menanggapi sudah sebuah ada tidak desa yang Papa. Nah, itu PR. Itu dia. Itu PR. Jadi PR-nya sekarang kan ya itu ya udah kami menyampaikan bahwa di dalam perumusan adik desa, penentuan indikator adik desa, kami sistem kompetisi kan ya. Desa yang tertinggal informasi, ya mohon maaf. Ya, Anda di posisi itu terus. Ya, di posisi itu terus. Ini nanti kami tahun ini akan mendorong, mudah-mudahan kita cukup waktu, kami akan mengumumkan desa yang dapat meraih indikator. Jadi kami sistem poin. Kompetisi kan. Gitu. Jadi kompetisi itu lahir
ketika kompetisi ada jadi dalam kompetisi itu indikator-indikatornya itu dilihat dari yang Pak Fadli di awal itu sampaikan. Iya. Bagaimana kelembagaannya, bagaimana kelanjutannya, programnya dan sebagainya. Jadi kita akan lihat gimana sih kelembagaannya. Setelah kelembagaan di mana sih posisi pembangunan, perencanaannya seperti apa? Bagaimana posisi penganggaran? Seberapa banyak sih penerima manfaat? Kalau saya poinnya di situ Pak Fadli, soal penerima manfaatnya itu. Nah, kita lihat nih program ini, penerima manfaatnya, lebih banyak ke laki-laki nih. Iya. Ini yang memang imbang nih perempuan, keterlibatan dan sebagainya. Nah, di akhir ini Pak Fadli. Kalau kita melihat secara keseluruhan, kalau yang tadi saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Fadli, ini sangat menarik teman-teman desa. Apa yang Pak Fadli lihat di 60 desa ini, di 65 desa ini, kalau saya tadi berbicara soal keseriusan, nah sekarang ini saya mau bertanya di terakhir sebelum closing statement terkait dengan sampai sejauh mana desa penganggarannya ini, wajah desa ini. Jadi kita kan selalu berbicara, kalau kami selalu berbicara wajah desanya ini berubah atau tidak dari tahun pertama ke tahun kedua dan seterusnya dengan indikatornya yang tadi. Sudah ada tidak perubahan wajah desa yang Pak Fadli lihat? Jadi pertama Kak Nia tentunya makanya saya tadi di awal menyampaikan perlu ada namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu akan kita lihat ukur. Di situ kita melihat bahwa ada tidak perubahan secara secara administratif kami harus melihat ada. Secara administratif. Nah, secara action, nah ini yang perlu kita sama-sama melihat. Mau dilihat dari sudut pandang seperti apa. Contoh misalkan, ternyata dengan adanya adik desa program prioritas menjadi sebuah kompetisi, tingkat kekerasan di desa A terhadap perempuan itu menurun. Nah, itu yang belum kami kolaps dengan mitra yang lain. Makanya kalau Kania bertanya, ada enggak perubahan atau misalkan dari gelap menjadi terang, itu terjadi tidak di 65 desa ini? Ada tidak yang dari adik desa tadi, dari program tadi itu merubah dari gelap menjadi terang? Itu tergantung sudut pandang kembali kan ya. Karena kami di DPMD melihat dari tataran pelembagaan kan ya. Nah, ini mungkin yang perlu kolaps bersama dengan teman-teman OPD ataupun NGO. Yuk kita lihat seperti apa sih dampak dari ketika ini sudah ada pelembagaannya. Nah, apakah berubah? Karena tentunya teman-teman yang penggiat, misalkan Kania nih, Kania pasti melihat, loh dulu tidak begini, tapi karena ada Perdes, akhirnya ada yang berubah, meskipun itu dengan mohon maaf dengan mungkin hanya beberapa hal tetapi kan kalau teman-teman NGO yang melihat tentunya bukan tentang banyak atau tidaknya, tetapi ada satu sektor yang berubah. Nah, itu yang perlu kami tentunya mendapat feedback. Nah, saya kira dengan podcast ini Kak Nia, kami sangat terbuka menerima kritik dan saran disampaikan di sini. Jadi maksudnya silakan, kami perlu sebuah perspektif lain. Kami perlu sebuah perspektif lain untuk melihat bahwa sampai sejauh mana sih adik desa mempunyai feedback terhadap sebuah sektor. Dan tentunya itu jangan kayak kami, maksudnya kami yang membeli dagingnya di pasar, kami yang membakar, kami yang menjual tukang sate. Nah, jadi perlu ada pembeli kan ya untuk menilai. Nah, saya kira itu makanya kami sampaikan bahwa kami terbuka. Kami menerima, welcome banget kan ya. Kami menunggu teman-teman NGO ataupun pemerhati untuk melihat ternyata ada yang berubah dari Tunggu dulu Pak Fadli, ini sudah closing statement atau apa ini? Kayaknya saya rapel. Kalau gitu. Silakan closing statement sebelum saya tutup kegiatan ini. Baik, terima kasih Kania. Jadi yang pertama adalah yang kami ingin menjadi trigger bersama bahwa
desa ramah perempuan dan anak ini harus menjadi sebuah isu yang harus diangkat menjadi sebuah prioritas. Itu dampaknya adalah tentunya dampaknya nanti ini bagaimana pencegahan perkawinan anak, dampaknya juga tentunya bagaimana stunting. Nah, jadi melalui desa ramah anak dan perempuan, tentunya ini bisa paling tidak mengurangi ataupun menekan angka stunting yang menjadi isu hangat sampai hari ini. Nah, dan terakhir kan ya, kami tentunya sangat terbuka untuk menerima sebuah masukan, kritikan seperti apa sih kondisi memang setelah adanya sebuah inovasi-inovasi yang didorong ataupun kompetisi yang dilakukan oleh pemerintah desa, apakah ada di celah-celah cahaya yang terlihat meskipun itu setitik. Karena kalau kami yang melihat tentunya tidak mampu melihat secara spesifik. Kami hanya melihat secara general. Nah, tetapi kalau para teman-teman penggiat, NGO yang hadir tentunya mampu mengkritisi dari sekecil apapun perubahan ataupun feedback yang dapat diterima. Gitu. Terima kasih banyak Pak Padri atas kesempatannya untuk hadir di podcast Desa Panaikang. Tapi saya kira ini menjadi informasi untuk kita semuanya, terutama di Kabupaten Pangkep. Dan terkhusus lagi untuk teman-teman di desa. Terima kasih banyak Pak Padri untuk informasinya. Saya kira ini menjadi PR kita bersama, bagaimana membangun kolaborasi bersama, bergandeng tangan, bahwa melakukan perubahan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, dan untuk melakukan perubahan pola pikir, cara pandang dan sebagainya, ini juga tidak gampang, segampang membalikkan telapak tangan. Butuh proses yang panjang, tapi kalau kita mempunyai niat atau keseriusan yang sama, saya kira ini bisa kita lakukan bersama. Bagaimana perempuan juga hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama di desa, berpartisipasi dalam pembangunan di tingkat desa. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu kembali Pak Padri. Sampai ketemu. Saya kira hari ini adalah isu yang menarik. Nanti kita akan membahas isu-isu yang lain yang pastinya bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.